Mari belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kenapa mereka dari antara semua murid-murid Yesus nggak ada yang kalau Yesus itu bakal bangkit lagi? Kenapa demikian? Dan banyak sekali kita berkata itulah akibat kurang iman. Nah, tapi ini adalah pandangan yang sangat-sangat salah. Kenapa? Kalau kita mau jujur, kebangkitan, pengertian pada zaman itu berbeda dengan pengertian kita sekarang. Secara umum itu ada kebangkitan. Oh, berarti makanya Yesus bisa bangkit. Tapi secara induksi juga dibalik bahwa Yesus ini sudah bangkit. Berarti sehingga akan ada kebangkitan secara menyeluruh. Jadi seperti ini argumen yang terjadi adalah mencoba untuk bukannya circular argument, tapi mencoba untuk menutup seluruh sisi secara deduksi. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali kita bertemu kembali di dalam program diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang memiliki tema yang berbeda di setiap triwulannya. Dan triwulan keempat tahun 2022 kita membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Di tangan saya ada buku Sekolah Sahabat, pembelajaran yang kita akan diskusikan bersama. Dan bagi para pemirsa, di mana saja jika Anda rindu untuk belajar bersama dengan kami, memiliki bahan pembelajaran buku seperti yang ada di tangan saya, Anda dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia atau menuliskan di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku ini, dan kami akan kirimkan ke alamat Anda masing-masing dengan gratis. Baik, pada pelajaran kali ini kita sudah masuk di pelajaran ke-8 dengan judul Pengharapan Perjanjian Baru, dan sahabat-sahabat di sini sudah hadir bersama-sama dengan kita untuk berdiskusi bersama-sama. Ada Bang BJ, Shalom. Shalom Yola, Shalom pemirsa. Ada Pendeta Wilson, Shalom. Halo. Pendeta Hesky, Shalom Yola, dan Shalom juga pemirsa. Pendeta John. Shalom, Terima kasih sudah datang di studio untuk berdiskusi bersama. Karena kita sepanjang triwulan ini membahas mengenai kematian, mungkin kalau saya tanya teman-teman di sini, mungkin nggak ada yang pengen mati ya. Tapi kalau kita lihat kabar-kabar di luar sana, banyak ternyata yang ya pingin mati gitu. Iya. Kira-kira kenapa ya kalau ada orang yang ingin mati atau nggak pengen hidup lagi? Iya, thank you lah pertanyaan ini sebenarnya berhubungan dengan pelajaran hari Minggu ya, bahwa saya juga baru baca bahwa sejarah Yunani, dibilang sejarawan Yunani bilang salah satu suku di negara mereka itu memulai menyambut bayi yang baru lahir itu dengan kedukaan katanya. Lucu juga ya, ini baru kenapa katanya untuk mengantisipasi akan penderitaan-penderitaan yang akan dihadapi di masa dewasa. Jadi kalau menurut saya mungkin orang-orang tersebut merasa bahwa ketika mereka memberhentikan hidupnya di dunia ini, semua penderitaan itu sudah selesai. Jadi mereka merasa nggak ada lagi afterlife, gitu ya, life after death, gitu. Jadi mungkin itu alasannya. Oke, thank you. Kalau Pendeta Hesky? Iya, tahun 2016 WHO sempat merilis satu hasil yang cukup menggemparkan ya. 800.000 kurang lebih hampir dalam satu tahun itu ada kasus bunuh diri. Nah, Indonesia kurang lebih 8.978 yang terekam. 1% yang terekam. Boleh mengartikan Indonesia empat yang paling tinggi di Asia regional Asia Tenggara. Nah, alasan mereka 2 orang ingin mati. Putus asa oleh karena tekanan hidup, nggak bisa menyelesaikan masalah, depresi. Jadi orang yang ingin mati, ingin selesai hidup itu karena merasakan sumber ini mungkin ya karena tidak tahan dengan tekanan hidup. Oke. Pendeta Wilson? Ya, sama seperti semua hal ya. Kalau kenapa
motivasi orang melakukan sesuatu itu kan pasti ada push dan pull faktornya kan. Berarti ada yang mempush dia dari dunia ini. Yang mempush dia dari dunia ini mungkin ya tadi sudah disebutkan hal-hal yang berat, hal-hal penderitaan yang tidak bisa dia lalui. Lalu mungkin yang menjadi pull factor ya mungkin janji akan kelepasan daripada penderitaan ini. Atau mungkin kalau tidak harus selalu yang negatif, bisa juga kalau orang memang dia percaya bahwa tubuh ini adalah penjara bagi jiwanya dan dia mati, berarti itu adalah sesuatu yang baik. Jadi bukan sesuatu yang bersifat kabur dari apa yang dia tidak sukai, tapi mungkin lebih kepada mencari sesuatu yang memang dia percaya dia akan dapatkan ketika dia mati. Jadi nggak harus selalu negatif mungkin, karena ada juga orang yang gitu, walaupun kemungkinan besar sebagian besar adalah lebih kepada ya itu melarikan diri dari kenyataannya, terlepas lebih daripada ingin mencari sesuatu setelah kematiannya. Baik, terima kasih. Pastor John. Sohogi, salah seorang demonstran terkenal kan, pernah baca nggak tentang Sohogi? Ya. Dia pernah bilang begini, nasib terbaik adalah tidak dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu, berbahagia mereka yang mati muda, kata Sohogi. Dan kita semua tahu Sohogi mati pada usia umur 27-28 di puncak bukit, di puncak Gunung Semeru. Jadi mungkin alasan kenapa orang mau mati itu semua dibahas semuanya, karena yang pertama mereka nggak tahan melihat realita kehidupan. Dan tadi kata Bang BJ, all is suffering. Mau kemanapun kita melihat, selalu saja ada penderitaan. Dan ya bukan saja kita hidup di tengah-tengah penderitaan, tapi kita dibesarkan di lingkungan di mana orang-orang mengeksploitasi penderitaan sebagai jalan untuk mencari uang. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, sama seperti dibilang oleh Pastor Wilson, bahwa memang terkadang teologi kita itu berpengaruh, dan terkadang ada orang melakukan bunuh diri karena dia melihat bahwa satu-satu jalan keluar adalah mati. Dan menunggu akan ke hari esok yang melalui nanti bahwa ada hari yang lebih baik lagi setelah dia mati. Jadi ada banyak hal sih kenapa orang bosan hidup. Bosan ya. Mereka harus belajar suka sahabat kita. Supaya... Nah, terima kasih buat semua jawabannya. Kalau tadi saya mungkin bisa tarik satu garis, tidak adanya harapan ya. Itu yang akan kita pelajari sepanjang triwulan ini, tentang harapan masa depan. Dan satu yang saya note juga, teologi yang benar. Karena itu mempengaruhi bagaimana kita hidup sekarang, dan apa sih setelah mati itu apa. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, dan kali ini kita akan mendengarkan dari teman-teman semua, kira-kira pelajaran pekan ini tentang apa sih? Walaupun mungkin mirip-mirip ya sama pelajaran yang lalu-lalu, karena kita sepanjang triwulan ini memang membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Thank you, Yola. Ya, menurut saya yang sangat menarik dari perjanjian ini adalah dari judulnya pengharapan perjanjian baru adalah di hari Senin ya, yaitu aku akan datang kembali. Kenapa? Karena kalau kita anak muda nih kan kita suka nanya so what ya. Oke, Yesus datang yang pertama kali, so what? Yesus datang untuk menyembuhkan banyak orang sakit, memberikan gospel, so what? Akhirnya Yesus disiksa untuk kita semua dan mati, so what? Dan Yesus akan dibangkitkan, so what? Tapi dibilang ketika aku akan datang kembali segera untuk kita supaya hidup bersama-sama di kehidupan yang kekal di surga nanti, itu menurut saya pengharapan perjanjian baru itu. Kalau dia nggak bilang aku akan datang kembali, ya, aku akan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. What's the point of all these sufferings yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita? Pada ujungnya manusia selalu mau bertanya kan, what's in it for me? Dan itu menurut saya intinya. Tapi seringkali harapan perjanjian baru ini kan bukan baru ya, walaupun perjanjian baru tapi bukan baru. Ini udah kita dengar dari zaman opung, nenek, opa, oma, kakek kita ya. Dan nggak datang-datang sampai even kedua opung saya sudah meninggal ya. Karena manusia menganggap janji Kristus sama dengan janji manusia yang lakukan, sering tidak ditepati ya. Ini yang saya mau sampaikan. Jangan samakan Kristus dengan janji manusia. Karena dia tidak pernah gagal, tidak pernah ingkar janji seperti 2 Petrus 3 ayat 9, karena dia pasti akan datang. Pertanyaannya, kadang-kadang iman kita yang kurang lah yang melemahkan kita. Kita harus selalu percaya kepada Yesus bahwa dia pasti akan datang segera. Mungkin itu. Pastor Wilson? Mungkin yang menarik juga adalah karena ini konteks pada minggu ini adalah tentang pengharapan di dalam kebangkitan dalam perjanjian baru. Berarti memang ada beberapa hal yang setelah perjanjian baru itu
dialami atau dituliskan atau dicatat, ada konsep-konsep yang menjadi lebih jelas. Mungkin yang pertama-tama adalah bahwa kalau di zaman perjanjian lama itu orang percaya hanya pada kebangkitan, lalu kebangkitan siapa yang membangkitkan, bagaimana itu bisa terjadi? Karena kalau soal penghapusan dosa, iya mereka sudah tahu. Contohnya ada apa kan type dan anti type dari ritual-ritual di bait suci, ya kan? Oke, penghapusan dosa. Lalu kemudian betul dosa itu sudah dihapuskan, lalu apa? Orang tetap akan mati. Lalu apa? Itu mungkin mereka yang masih tidak terlalu jelas. Sehingga kalau kita lihat di dalam pelajaran hari Minggu, Rasul Paulus ini sangat penting, dia mengaitkan bahwa harapan kebangkitan daripada kita, orang-orang percaya, adalah disatukan, ditambatkan kepada bahwa Yesus sendiri pun sudah bangkit. Sehingga itulah yang menjadi suatu contoh, itulah menjadi suatu apalah istilahnya mungkin ya monumen atau mercusuar di mana seluruh pengharapan itu akhirnya bisa difokuskan, bisa dilihat, dan juga itu juga menjadi suatu hal yang menerangi segala sesuatu yang lain. Oh, karena Yesus sudah datang, dia datang, oke, mereka sudah punya konsep mengenai penghapusan dosa. Oke, penghapusan dosa berarti kan itunya dibunuh, disembelih, dikorbankan. Lalu apa? Oh, ternyata kalau Kristus telah dikorbankan, dosa itu sudah dikalahkan, sudah dipindahkan, sudah dibayar penaltinya, berarti harus apa? Kembali kepada kehidupan. Dan contoh kembali kepada kehidupan itu ada di dalam Kristus yang adalah buah-buah sulung daripada segala sesuatu yang akan diterima. Dan ketika itu sudah jelas dipahami oleh orang-orang yang sudah mengalami perjanjian baru ataupun melihat kita yang melihat ke belakang pada Yesus sendiri, kita menjadi lebih jelas. Jadi sebenarnya pengharapan ini dasarnya apa? Oh, kenapa saya betul dosa saya sudah dihapuskan? Lalu kemudian setelah itu apa? Oh, ternyata ya walaupun kita mati ada kebangkitan. Kenapa kita bisa percaya kepada kebangkitan? Oh, karena Kristus itu sendiri sudah dibangkitkan. Jadi ada kayak next step-nya yang mungkin lebih jelas di dalam perjanjian baru ini. Mungkin begitu. Oke. Ya, salah satu jawaban dari pertanyaan judul pelajaran sekolah sahabat besar kita tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan itu adalah tentang kebangkitan Yesus itu sendiri yang saya dapatkan dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Ada dua teori orang teolog Kristen, N. Wilson dan seorang namanya Carsdorp Lake. Mereka membuat teori tentang kebangkitan itu. Pertama hanya imajinasi murid. Kemudian yang kedua ada istilah teori kubur kosong, di mana di antara kubur-kubur Yesus itu ada di antara banyak sekali kubur. Nah, ketika perempuan-perempuan mau berkunjung pada hari pertama dalam pekan itu, mereka kebingungan di mana kubur Yesus. Itu teori. Nah, pelajaran sepanjang minggu ini mau menjawab bahwa teori-teori itu tidak dapat dibenarkan. Baik dari N. Wilson dengan teori imajinasi murid maupun Lake itu mengatakan bahwa itu hanya kubur kosong, teori kubur yang salah, kubur salah. Jadi pelajaran sekolah sahabat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa terbantahkan. Kemudian yang kedua, salah satu ayat yang luar biasa di dalam pelajaran ini Yohanes pasal 14. 3 ayat pembukaan dalam Yohanes pasal 14. Kalau Yesus tidak mengatakan bahwa aku akan datang dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada, untuk apa sekarang orang-orang mati itu sudah ke surga? Kalau nanti Yesus akan datang kembali menjemput. Jadi teori-teori itu terbantahkan. Salah satu teori yang lain itu orang yang mati itu sudah naik ke surga ataupun mendapatkan upahnya. Oke, baik, terima kasih. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi masih di dalam program diskusi sekolah sahabat. Pastor John, tadi belum sempat waktunya untuk membahas pelajaran pekan ini tentang apa? Nah, saya sering dengar khotbah ya pendeta-pendeta dan juga orang-orang Advent yang berbicara mengenai orang-orang Kristen yang berbicara mengenai kebangkitan. Dan mereka banyak sekali seringkali kita meremehkan murid-murid Yesus dan berkata, masa bisa sih berkali-kali Yesus bicara tentang kebangkitan tapi mereka nggak ngerti-ngerti. Kenapa mereka dari antara semua murid-murid Yesus nggak ada yang kalau Yesus itu bakal bangkit lagi? Kenapa demikian? Dan banyak sekali kita berkata itulah akibat kurang iman. Nah, tapi ini adalah pandangan yang sangat-sangat salah. Kenapa? Kalau kita mau jujur, kebangkitan pengertian pada zaman itu berbeda dengan pengertian kita sekarang. Ketika orang-orang Yahudi berbicara mengenai kebangkitan, yang mereka bicarakan itu adalah setelah mereka mati akan ada saat di mana mereka dibangkitkan dan itulah nanti hari pengadilan. Jadi untuk orang mati literal dibangkitkan itu bagi mereka itu bukan itu nggak masuk akal. Contohnya ketika
Lazarus mati, kan Yesus berkata kan, bahkan Marta berkata kan, dia pasti dibangkitkan kok Tuhan nanti di hari akhir. Artinya bukan sekarang. Dan rata-rata dalam baik agama yang ada di Romawi maupun Yunani, mereka melihat kebangkitan itu sebagai satu hal, kematian dan kebangkitan itu sebagai one way ticket. Jadi ketika kita mati, jiwanya itu nantilah yang akan mendapatkan tubuh yang baru. Dan itu terjadi nanti, bukan sekarang. Itu makanya ketika Yesus dibangkitkan, nobody expect that. Nggak ada yang benar-benar mengharapkan bahwa Yesus itu akan bangkit lagi. Karena it doesn't make any sense. Dan inilah yang membuat cerita Yesus itu benar-benar, kebangkitan Yesus itu merupakan satu hal yang nggak bisa dikarang-karang. Kenapa ya contohnya? Oke, coba gimana kalau tiba-tiba ada sekte baru di Filipina itu ada namanya sekte Rizalisme. Pernah dengar nggak? Enggak. Jadi mereka dia menyembah Jose Rizal. Dan mereka berkata bahwa Rizal itu dibangkitkan setelah dia mati. Berkembang nggak sekarang? Enggak, kenapa? Karena mereka nggak percaya. It is against their worldview. Dan hal yang sama juga berlaku kepada orang-orang zaman dulu. Mereka nggak pernah punya konotasi kebangkitan seperti yang kita mengerti sekarang. Justru kekristenan itulah yang membuat kebangkitan sebagai satu hal tema sentral utama dalam kepercayaan mereka. Orang Yahudi percaya kebangkitan. Tapi kepercayaan itu hanyalah kepercayaan pinggiran yang merupakan hal penting, hal nggak penting. Kekristenan yang menekankan kebangkitan dan berkata, sama seperti Yesus bangkit, maka kita juga akan bangkit. Sama seperti Yesus mempunyai harapan, maka kita juga mempunyai harapan. Oke. Nah, ini ada di dalam 1 Korintus 15. Jadi kalau kita lihat Alkitabnya, kita baca tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Di sana dikatakan bahwa kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita kayak nggak punya harapan apa-apa, karena ya memang Kristus datang untuk mati, tapi setelah itu udah gitu. Kalau nggak bangkit, artinya kita pun nggak punya harapan. Nah mungkin secara konteks dari 1 Korintus 15, pengharapan apa yang ada di dalamnya? Pastor Hezky. Saya ke konteks ayatnya, ya nanti mungkin teman-teman yang lain bisa membahas konteks yang lebih jauh latar belakang bagaimana 1 Korintus 15 itu disusun ketika dia berbicara soal kebangkitan Yesus, kebangkitan tubuh, itu adalah pengharapan. Kalau kita lihat 1 Korintus 15 ayat 13 misalnya ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kita perhatikan kebangkitan itu. Kata kebangkitan itu mau merujuk adanya peningkatan kondisi. Apa artinya peningkatan kondisi? Contoh misalnya, tadinya kita duduk, sekarang sebentar kita berdiri, sebentar kita berjalan, sebentar kita berlari. Itu artinya peningkatan kondisi di dalam struktur bahasa yang bisa kita dapatkan di dalam kata kebangkitan ini. Nah, artinya secara sederhana, kalau adanya peningkatan kondisi itu di dalam kata kebangkitan ini dan sifatnya itu sudah terjadi dan akan terjadi. Dengan kata lain, kebangkitan itu satu kepastian. Kebangkitan Kristus itu sudah terjadi, yang menjadi pengharapan untuk orang-orang yang mati sekarang akan dibangkitkan di kemudian hari. Karena ingat, orang yang mati sekarang, orang yang sudah tidak ada sekarang itu ada pada satu level kondisi. Nanti mereka akan mengalami kondisi yang lain, akan peningkatan kondisi. Apa itu? Kebangkitan dengan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang baru, incorruptible, yang tidak dapat korup. Di dalam 1 Korintus 15 itu 50 sampai seterusnya. Jadi di sini satu fakta dan data itu jelas bahwa kebangkitan itu satu proses yang akan dilewati oleh orang-orang yang sudah mati saat ini dari zaman Kristus sekarang sampai pada nanti ketika Yesus itu akan datang. Jadi kita diberikan satu pemandangan yang kuat dengan data yang ada, peristiwa-peristiwa yang ada, kebangkitan-kebangkitan yang ada, bahwa itu kematian itu hanya satu kondisi yang termnya nanti akan berakhir. Akan ada peningkatan kondisi yang lebih baik lagi, yaitu kebangkitan tubuh dan dikenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam hal ini mengenai kematian yang sedang terjadi di dalam orang-orang ataupun kita nanti akan mengalami kematian tersebut. Mungkin ada yang masih mau menambahkan di 1 Korintus 15? Atau mungkin kalau kita melihatnya dalam 1 Korintus 15 ini adalah sebenarnya
Rasul Paulus ini sedang menggunakan suatu logika yang berjalan gitu loh. Dalam arti karena mungkin dia sedang mencoba untuk mengcounter atau melawan pandangan bahwa tidak ada kebangkitan. Makanya dia bilang loh, kalau nggak ada kebangkitan, berarti Kristus nggak bangkit dong. Lah, kalau memang nggak ada kebangkitan lalu Kristus nggak bangkit, jadi kita ini pengharapannya apa? Jadi sebenarnya sepertinya dia ini lagi sedang berhadapan dengan suatu mungkin kelompok atau sekte orang Yahudi yang menolak adanya kebangkitan ya. Mungkin mereka terpengaruh oleh pengajaran orang-orang Saduki ya, karena kita tahu di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan. Tetapi disinilah makanya fakta bahwa ini jadi bisa berupa deduksi ataupun bisa berupa induksi. Deduksinya adalah bahwa akan ada kebangkitan. Secara umum itu ada kebangkitan. Oh, berarti makanya Yesus bisa bangkit. Tapi secara induksi juga dibalik bahwa Yesus ini sudah bangkit. Berarti sehingga akan ada kebangkitan secara menyeluruh. Jadi sepertinya ini argumen yang terjadi adalah mencoba untuk bukannya circular argument, tapi mencoba untuk menutup seluruh sisi secara deduksi, secara secara peraturannya adalah bahwa akan ada kebangkitan. Kalau kita cari buktinya apa? Buktinya adalah berarti Yesus ada dibangkitkan. Yesus dibangkitkan inilah yang akhirnya balik lagi membuktikan bahwa akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang lain juga. Jadi ini sepertinya Paulus ini mencoba benar-benar memberikan suatu pemahaman bahwa kebangkitan orang mati ini adalah sesuatu yang nyata dan sesuatu yang akan terjadi. Dan mungkin untuk menyambung apa yang Pastor John bilang sebelumnya, jadi mungkin memang kebingungannya adalah karena kebangkitan bagi orang-orang di perjanjian lama yang dalam peralihan ke perjanjian baru ini adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan, yang nggak tahu lah nanti kapan. Ya, yang seperti tadi dibilang bahwa Marta bilang bahwa iya nanti hari Tuhan yang kita juga nggak tahu, karena mereka tidak tahu apakah itu akan segera, apakah itu akan nanti. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, mati lalu dibangkitkan, ada kata-kata tambahan yang ditambahkan, itu apa? Aku datang segera. Nah, sehingga yang tadinya kapan itu hari Tuhan yang masih jauh kita nggak tahu kapan, itu tiba-tiba langsung menyusup menjadi segera. Walaupun perlu kita akui juga bahwa segeranya ini ternyata juga masih sepertinya terulur-ulur, tetapi yang ini membuat kepastian bahwa itu akan ada, bahwa Yesus akan datang lagi, sehingga segera ini lebih lebih ada urgensinya. Dan itulah yang benar-benar mendorong orang-orang pada saat zaman itu untuk benar-benar pergi mengabar Injil, karena mereka bilang, Tuhan ini mau datang lagi segera loh. Kalau dia mau datang lagi segera, orang-orang belum tahu, bagaimana dengan orang-orang lain? Nah, itu jadi yang menjadi suatu dorongan bagi mereka. Oke, ini tadi yang sudah disebutkan sama BJ juga mengenai Yohanes 14 ayat 1-3. Ini mungkin janji yang indah, yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus yang sudah datang di dunia, dia naik ke surga mempersiapkan tempat supaya ketika dia datang lagi dia bisa membawa orang-orang masuk dalam kerajaan surga. Dan ini membantah pemahaman bahwa orang yang sudah mati itu udah langsung naik ke surga. Gimana, BJ? Iya, betul. Jadi thank you Yola. Jadi untuk mengenai orang mati masuk surga langsung ya, betul sekali. Kalau orang mati masuk surga, buat apa lagi Tuhan Yesus balik? Aku akan datang lagi kembali. Kalau memang dia sudah di sana, semua di sana. Kecuali ya itu balik lagi tadi kita sudah bahas bahwa kita merasa bahwa yang diangkat ke surga nanti hanya orang-orang yang hidup saja, bukan yang sudah mati contohnya. Tapi ini sangat jelas di Yohanes 14 ayat 1-3, dan tadi kita sudah bahas bahwa jangan samakan dengan janji Tuhan itu dengan manusia. Tapi yang saya mau tambahkan lagi adalah gini, harapan akan kedatangan Yesus kedua kali dan dia akan datang menjemput kita lagi, itu memberikan kita harapan bahwa tidak hanya kita menunggu terus nih bahwa Yesus akan datang. Oke, kapan Yesus? Jangan fokus sama kapannya Yesus akan datang kedua kali. Kalau kita kan fokus sama kapan, kita akan, siapa sih yang suka menunggu? Tidak ada yang suka menunggu ya. Kita akan melemahkan iman. Tapi saya pernah mendengar juga satu pendeta juga berkhotbah bilang apa? The kingdom of Christ is at hand. Kerajaan surga sudah dekat. Itu bukan berarti hanya kerajaan surga yang nanti akan datang, tetapi juga dengan harapan ini kita bisa merasakan Kristus juga bersama-sama dengan kita selama kita dia ada di dunia ini.
Itulah yang kita bisa rasakan, harapan itu sekarang kita sedang kita rasakan. Kalau kita merasakan harapan itu, yang terpenting sekarang pertanyaannya bukan kapan Yesus akan datang segera. Dia pasti akan datang segera, tetapi maukah kita setia ketika kita masih hidup berhubungan dengan yang hari sebelumnya, yaitu kalau tidak dibangkitkan berarti Yesus nggak bangkit. Yang banyak sekali kepercayaan manusia sekarang, anak muda, YOLO, you only live once. Artinya suka-suka aja. Karena mereka lupa. Itu prinsip gereja setan itu satunya, motonya mereka itu apa? Do what thou wilt. Lakukan apa sesukamu. Karena merasa bahwa hidup hanya ini aja, 70 tahun, 80 tahun, atau berapa tahun kita hidup ini. Setelah itu nggak akan ada lagi kehidupan. Inilah teori inilah yang kita sedang tepis gitu ya dengan ayat Alkitab kita bahas tahun minggu ini. Tapi mungkin kata YOLO itu nggak sepenuhnya salah ya, karena benar-benar memang you only live once. Maksudnya kita hidup sekarang, ya nanti kita hidup berdasarkan dengan apa yang kita hidupkan sekarang gitu ya. Tapi mungkin outputnya yang berbeda, yang membuat salah itu, kalau saya cuma hidup sekarang ya senang-senang aja lah gitu. Ngapain susah-susah, ngapain mengendalikan diri, ngapain membatasi gitu ya. Saya harus melakukan semua yang saya ingin lakukan seperti tadi yang tadi BJ sudah sampaikan. Pastor John. Nah, masalahnya adalah kebanyakan dari kata-kata kita itu tidak sesuai dengan teologi. Iya, betul. Contohnya, lihat aja Facebook. Kalau ada orang meninggal, udah nggak sakit lagi ya sekarang. Udah senang kau di sana. Dan bahkan dalam pemakaman orang-orang Advent, dalam pemakaman orang-orang Kristen juga kata-kata vocabulary yang sama itu tetap tergaungkan. Jadi biarpun kita percaya secara gereja bahwa ada kebangkitan, biarpun kita merasa bahwa kebangkitan Yesus itu adalah cerminan dari kebangkitan kita, biarpun memang kita harus ingat ya bahwa doktrin kebangkitan itu sangat terhubung dengan doktrin kematian, yaitu adalah konsep bagaimana jiwa itu tidak abadi. Tapi permasalahannya kita nggak bisa lepas dari ini. Ya, berkali-kali tuh kalau lihat di Facebook, kalaupun yang meninggal adalah orang kita juga, tapi justru yang berkata-kata itu nggak sejalan dengan ajaran kita. Artinya apa? Ya, secara harfiah, secara logika kita masih percaya doktrin kebangkitan. Tapi begitu ada duka cita yang datang, it reveals that everything is just a fake. Itu menunjukkan bahwa ya pandangan kita itu belum sesuai dengan Alkitab. Terkadang lebih mudah bagi kita percaya bahwa setelah manusia meninggal dia langsung pergi ke surga, daripada kita percaya kalau daripada kita meninggal kita diam dulu sebentar, nggak tahu apa-apa, dan menunggu akan kedatangan Yesus untuk kedua kali. Jadi dalam kata lain, konsep kebangkitan yang kita percaya itu bukanlah di mana jiwa itu adalah lawan kata dari abadi adalah sementara, adalah fana. Tapi kita masih tetap percaya bahwa ketika kita mati kita otomatis langsung cari kelepasan ke surga. Padahal bukan itu yang dikatakan Alkitab. Dan inilah yang membuat kayak Paulus itu menekankan berulang-ulang kali mengenai kebangkitan, karena you need to align yourself with the Bible. Kamu harus menyesuaikan dirimu dengan Alkitab. Bahkan di tengah-tengah duka cita kita, pemikiran itu harus selalu Alkitabiah. Ya, di tengah-tengah duka cita terdalam sekalipun pemikiran kita harus tetap Alkitabiah. Jangan tiba-tiba dia udah senang di surga kayaknya, udah kembali ke pangkuan Bapa. Tapi kalau kayak gitu berarti satu doktrin yang juga mungkin bukan di dalam skop kita untuk dibahas adalah bahwa doktrin tentang universalism. Kenapa? Karena setiap orang, semua pendeta ketika mengadakan upacara penguburan pasti bilang kita menantikan pagi yang cerah, kita akan bertemu lagi lah. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang ini akan dibangkitkan? Ya itu dia. Jadi sebenarnya kadang-kadang juga doktrin kebangkitan ini bisa menjadi salah, bahwa kita jadi berpikir betul. Tadi salahnya adalah bahwa langsung ke surga. Tetapi mungkin kesalahan yang mungkin lebih subtle adalah bahwa kapan dia di surga nanti ataupun sekarang sudah di surga, bahwa dia akan ke surga. Padahal kan belum tentu juga. Ya, dan belum tentu juga. Dan itu juga berhubungan dengan jadi doktrin kematian, kebangkitan, dan juga sebenarnya doktrin keselamatan. Bagaimana kita sebenarnya diselamatkan? Itu juga sebenarnya sesuatu yang mungkin tidak terlalu dibahas lebih lanjut, bahwa betul kita ada percaya akan kebangkitan, tetapi kenapa kita bisa percaya akan kebangkitan? Atas dasar apa? Bahwa adalah iman kepada Yesus. Dan apakah orang ini beriman kepada Yesus? Itu sebenarnya kan ya sebenarnya kita tidak bisa bilang. Itu mungkin jadi misteri kan.
Jadi kita nggak bisa bilang setiap kepada semua orang bahwa dia pasti akan dibangkitkan atau kita akan bertemu lagi dengan dia. Itu bahagian dan mungkin dari entertainment untuk menguatkan orang Iya. yang ditinggalkan. Iya. Itu makanya untuk semua dari kita ya hiduplah dengan hiduplah sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, berpegang sama firman Tuhan supaya pendeta itu nggak perlu bohong waktu hari Nah, pemakaman. betul, itu yang saya mau bilang. Ritual-ritual yang terjadi di dalam praktek-praktek seperti itu seringkali ditutupi dengan doktrin atau ajaran-ajaran yang hanya untuk memberikan ketenangan Ya. sesaat. Memberikan keterangan sesaat, walaupun dia meyakini bahwa itu tidak terjadi, tidak seperti itu. Dia punya keyakinan, tetapi daging mengatakan hal itu. Mungkin bisa jadi pembahasan yang lain. Ya Oke. kayak itulah. Banyak orang bilang sampai ketemu di Yerusalem baru. Yakin nggak dia ada di sana? Nah, orang yang masalahnya bilang itu? kalau ketemu di Yerusalem baru itu bukan kebangkitan pertama loh. Nanti Itu kebangkitan pada kedua. saat Yesus datang ketiga kali. Jadi ya kalau ketemu di Yerusalem baru otomatis udah neraka itu. Otomatis. Penghukuman akhir. Oke, ini sepertinya banyak diskusi yang menarik, tapi kita stop dulu. Kita akan ikuti yang satu ini. Di diskusi sebelumnya, kita sudah melihat pandangan dari para pendeta Iya. nih, bagaimana Menarik. ketika ada yang berduka. Dan biasanya memang pendeta memberikan kata-kata penghiburan, Hiburan, iya. kata-kata pengharapan. Gimana dari sisi awam? Thank you, Yola. Sebenarnya saya mau menambahkan bahwa sebenarnya nggak hanya pendeta, Yola. Banyak juga ada ketua jemaat atau orang-orang siapapun yang menyampaikan kedukaan. Yang tadi disampaikan oleh pastor-pastor kita di sini adalah lebih meluruskan ya, bahwa seringkali kita ketika kita menyampaikan kata-kata penghiburan itu tujuan kita baik sebenarnya, mau menghibur, tetapi jadinya kata-kata kita jadi selip gitu ya. Itu jadi banyak tadi disampaikan orang-orang dunia percaya bahwa dia sudah tenang, dia sudah di surga, dia pasti akan ke surga. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa yang tahu siapa yang masuk surga adalah hanya Tuhan sendiri ya. Tetapi bukan berarti kita langsung menjudge juga. Wah, ini orang setahu gue dalam hidupnya buruk nih, nggak bakal masuk surga, jadi gue nggak mau bilang nanti akan ke surga. Enggak juga boleh gitu. Kita harus percaya juga last minute repentance, sama seperti Yesus bilang, kamu akan bersama-sama dengan aku nanti di Firdaus. Jadi intinya kita harus memberikan pengharapan, tetapi jangan yang over sampai akhirnya sudah bukan alkitabiah lagi. Jadi kita harus berikan pengharapan, optimisme. Itulah kenapa kita punya pengharapan, optimisme. Kita berharap bahwa kita akan bertemu lagi dengan orang yang kita cintai suatu hari nanti jika kita setia sampai akhir. Mungkin itu. Oke, terima kasih BJ. Nah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada Yohanes 6. Ini tentang apa konteksnya dan bagaimana hubungannya dengan pelajaran kita? Nah, sebenarnya bicara soal pengharapan seperti yang tadi Bro BJ bilang adalah kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan bahwa ada pengharapan yang coba Paulus tawarkan kepada orang-orang. Nah, kekhawatiran yang ada pada di gereja jemaat Tesalonika adalah bahwa dalam pandangan mereka bahwa hanya orang-orang yang masih hiduplah yang akan melihat Tuhan dan diselamatkan dan ikut diangkat. Sehingga kekhawatiran mereka adalah bagaimana dengan orang-orang yang Sudah mati. apakah mereka diselamatkan atau enggak? Nah, disinilah makanya Paulus bilang bahwa jangan khawatir. Ini karena ayat 15, ini kami katakan 1 Tesalonika 4 ayat 16, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi yang masih hidup ini nggak akan pergi duluan, lalu yang tinggalin, ketinggalan. Itulah sebenarnya konteks dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Namun, sepertinya di dalam dunia keeksistensian sekarang, ini kebalikannya. Sekarang orang yang hiduplah yang ketinggalan, yang udah mati, yang udah pergi duluan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam jawaban yang Paulus bilang bahwa yang masih hidup tidak akan duluan, sebenarnya juga adalah bisa juga menjawab dengan mengatakan bahwa yang mati juga akan pergi duluan. Karena apa? Dikatakan bahwa semuanya bersama-sama sebab 16 sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup masih tinggal diangkat, yang masih hidup tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Jadi apakah yang mati adalah duluan? Enggak. Apakah yang hidup akan duluan? Enggak. Dikatakan bahwa semua kita akan bersama-sama. Amin. Jadi mungkin itu yang bisa menjawab, apakah yang sudah mati akan duluan? Ternyata enggak. Apakah yang hidup juga yang akan pergi meninggalkan yang mati? Enggak. Intinya adalah ketika Tuhan datang, yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan juga terangkat bersama-sama. Mungkin itulah yang menjadi
pengharapan juga bagi kita untuk bisa bertemu dalam reuni yang besar pada hari Tuhan datang itu nanti. Oke, saya jadi teringat di dalam Alkitab ada tentang pengangkatan rahasia. Yang dikatakan yang satu sedang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ada masih tetap tinggal. Lalu kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis 1 Korintus 15 ayat 51, di situ ada kata misteri. Maksudnya apa ini, pendeta? Baik, ada baiknya saya baca ya 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Rahasia artinya sesuatu yang tidak diketahui atau misteri. Tetapi kemudian ayat-ayat selanjutnya Paulus menyatakan rahasia itu. Sesuatu yang misteri. Ayat 22. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah, dan seterusnya. Jadi ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Wilson tadi, mengenai 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 dan seterusnya, bahwa orang yang sudah mati itu mereka bukan berarti akan ditinggalkan, dan orang yang masih hidup itu mereka akan berjalan sendirian. Tidak. Antara sama-sama penulis ya kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Tesalonika mau menunjukkan adanya apa yang disebut dengan Great Reunion, reuni besar. Poin yang Paulus mau ceritakan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 ini bahwa tidak adanya, bahkan di dalam perjanjian lama tidak menceritakan secara spesifik ataupun memperkenalkan tentang apa yang disebut dengan pengangkatan rahasia itu. Okay? Tidak ada sesuatu yang lebih dulu ataupun tidak. Oke, kita sudah berbicara soal Musa, kita sudah berbicara soal Elia, kita sudah berbicara soal Henok. Nah, apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 ini tentu tidak berdiri sendirian ayat itu. Konteks-konteksnya ayat-ayat itu. Nah, apa yang menarik dalam hal ini? Misteri atau rahasia yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Bahwa tidak ada yang lebih dulu mendapatkan Wahyu pasal 22 ayat 12 itu. Yaitu upah itu. Dan tidak ada yang akan ketinggalan untuk mendapatkan upah. Sama-sama akan mendapatkan. Saya sangat terkagum-kagum dengan tulisan atau ya kutipan yang pada hari Kamis itu saya kutip. Anak-anak kecil dibawa oleh malaikat-malaikat suci ke haribaan ibu mereka. Teman-teman yang sudah lama dipisahkan oleh kematian dipersatukan, tidak pernah lagi akan berpisah. Dan dengan nyanyian kesukaan naik bersama-sama ke dalam kota Allah. Nah, itu upaya yang akan kita terima. Misteri yang Paulus mau ceritakan kepada kita juga yang merupakan dia nyatakan juga kepada orang Tesalonika itu bahwa baik orang yang mati di dalam Tuhan dan mereka yang masih hidup sampai pada kedatangan Tuhan, quote unquote righteous, both righteous. Orang yang sudah mati benar, orang yang masih hidup benar. Karena sampai pada Yesus datang akan masih ada orang yang hidup, yang wicked dan orang yang righteous. Nah, orang yang benar yang mati ataupun yang masih hidup sampai Yesus datang, mereka lah yang akan mengalami perubahan itu. Amen. Mereka lah yang akan mengalami pembaharuan itu. Jadi kematian yang sedang dialami sekarang ini itu akan mendapatkan kondisi yang lebih baik pada kemudian hari pada saat sangkakala berbunyi. Nafiri terakhir dibunyikan. Itu pelajaran kita. Jadi misteri ini sebenarnya diungkapkan bahwa tidak ada yang lebih dulu kok. Tidak akan ada yang lebih dulu. Hanya itu saja Paulus mau cerita. Misterinya tidak ada yang mendahului. Nanti di antara kita misalnya dapat giliran. Dia tidak lebih dulu dibanding yang lain. Itu misteri yang Paulus mau ceritakan. Tidak ada yang lebih dulu. Sama-sama kita akan mendapatkan upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi lebih kepada transformasi ya, perubahan. Transformasi. Itulah Fisik. ya, itu yang dikatakan oleh ya kata yang lebih tepat ya, transformasi dari tubuh yang dapat binasa dicubit sakit. Ya. Tubuh ini kan corruptible ya, corruptible. Ya, akan bersatu dengan tanah dari mana. Nah, ditransform. Kita akan bukan hanya rohani kita, tetapi kita berbicara tubuh ya. Tubuh fisik inilah yang akan dikenakan. Sampai pasalnya yang terakhir dikatakan, ayat terakhir 1 Korintus 15, karena itu saudara-saudara yang kekasih berarti jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ini bukan sekedar juga berbicara tentang pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang kita lakukan
dihubungkan dengan pekerjaan, tapi ini berbicara tentang pekerjaan yang akan Tuhan lakukan kepada kita saat kita akan dipersatukan, baik orang yang hidup yang benar sampai Yesus datang maupun mereka yang sudah mati. Maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut di manakah sengatmu, itu mau menunjukkan kekalahan dari kematian yang ada itu nanti. Jadi tidak akan ada yang lebih dulu masuk surga, ada yang neraka, tidak ada. Doktrin itu dipatahkan dengan kebenaran ini. Oke, saya pernah mendengar katanya bahwa yang diubahkan adalah fisik, bukan karakter. Karena karakterlah yang kita bangun selama kita hidup. Tapi kenapa sih nggak karakter aja juga diubah gitu? Mungkin Pendeta Wilson. Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang sudah lain lagi pembahasannya. Ya. Hanya saja memang kalau kita lihat sebenarnya tujuan daripada kehidupan ini adalah bukan melatih fisik, tapi melatih karakter. Sehingga kalau nanti kedatangan Tuhan yang diubah karakter, buat apa ada hidup di dunia ini? Karena kan hidup di dunia ini sebenarnya adalah pertentangan antara benar dan salah, tentang apakah kita mau mengikut Tuhan atau kita mau mengikut setan. Dan di dalam itu ada implikasi bahwa orang bisa membuat pilihan. Dan kan ada kata-kata yang mengatakan bahwa pikiranmu menentukan perbuatanmu, perbuatanmu menentukan tingkah lakumu, tingkah laku menentukan kebiasaanmu, dan kebiasaanmu itu kan menentukan takdirmu. Inilah sebenarnya yang sedang dilatih dari apa? Ya dari perbuatan, dari karakter, sehingga takdir ini apakah orang akan ditakdirkan dalam tanda kutip untuk bersama-sama dengan Tuhan selamanya, atau ditakdirkan untuk tidak bersama-sama dengan Tuhan selamanya juga. Nah, makanya sehingga fokus daripada dunia ini betul, karena kan banyak kan ada gerakan-gerakan, ayo kita harus gerakan hidup sehat, ayo kita gerakan segala macam. Sebenarnya fokusnya adalah bukan menjadi sehatnya, tetapi dengan melakukan hal-hal ini, karakter kita akan diubah menjadi karakter yang peduli terhadap kesehatan. Nah, itulah yang pentingnya. Jadi bukan kita harus sehat supaya fisiknya yang pentingnya, tetapi memang dengan melakukan hal ini maka kita bisa melatih kepribadian dan karakter kita. Jadi mungkin itulah yang perlu dilatih sebenarnya. Oke. Di awal tadi Pastor Jan sudah sebutkan bahwa bagaimana kita hidup itu dipengaruhi salah satu dengan teologi yang benar. Nah, mungkin sekaligus kesimpulan Pastor John, sepanjang pekan ini teologi yang benar yang seperti apa sehingga itu dapat mempengaruhi kehidupan kita di arah yang benar. Teologi yang benar itu pertama adalah tidak ada kebangkitan tanpa Kristus. Itu yang pertama. Dan kalau kita melihat dalam Yohanes 6, ini adalah kayaknya kali pertama Yesus berbicara panjang lebar mengenai kematian dan kebangkitan. Dikatakan barang siapa percaya kepada anak dan memakan tubuh dan daging dan darahnya, aku akan membangkitkan dia, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, ini menarik karena janji itu jelas, sama seperti Yesus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan. Tapi bukan itu saja yang terjadi, kebangkitan itu juga menunjukkan siapa Yesus. Nah, seperti kita bicarakan bahwa konsep kebangkitan itu tidak asing di dalam budaya Greco-Roma maupun dalam budaya Yahudi. Tapi perbedaannya adalah orang-orang Romawi percaya setiap kaisar yang akan mati itu, setiap kaisar yang mati mereka akan dibangkitkan dan menjadi Tuhan. Tapi mereka akan menjadi Tuhan bukan di bumi ini, tapi di dunia lain. Dan kalau kita perhatikan, semua konsep surga, baik di beberapa agama dunia itu memang ada. Tapi surga itu adalah satu hal yang terpisah dari bumi ini. Dan kebangkitan itu adalah yang terjadi itu nanti. Di surga itu nanti yang terpisah dari bumi. Sedangkan surga di Alkitab itu berbeda dari konsep yang kita bayangkan. Dan kebangkitan itu menandakan akan awalnya dari datangnya satu kerajaan. Jadi Yesus tidak bangkit supaya dia menjadi Tuhan. Dia bangkit karena dia Tuhan. Jadi kebangkitannya itu menjadi validasi dari identitas Yesus. Dan konsep ini tidak disukai oleh kerajaan Romawi. Kalau kita baca dalam kesimpulan hari Jumat, dikatakan oleh Stephen Cave bahwa orang-orang Romawi itu memastikan kalau mereka itu akan mengejek kebangkitan, ajaran mengenai kebangkitan Yesus. Karena bagi mereka ajaran bahwa Yesus itu bangkit itu membuat paham kebangkitan Romawi itu salah. Dan kaisar itu bukan Tuhan. Di dalam novel Game of Thrones, George R. Martin berkata, "That is the last enemy." Itu dia bilang. That is the last enemy. Dan semua peradaban di dunia itu didesain untuk lepas dari kematian. Tapi hanya ajaran Kristen sajalah yang menunjukkan bahwa tokoh utamanya
pendirinya itu bisa mengalahkan kematian. Perhatikan, ada nggak tokoh agama lain yang bangkit? Nggak ada, hanya Kristus. Dan dari Kristus inilah kita seharusnya memiliki kepastian akan kebangkitan. Iya kan? Hanya Yesus saja yang bangkit, lainnya nggak ada. Dan karena itulah kita punya jaminan dan pegangan bahwa ada satu hari nanti di mana kita akan bersama-sama dengan umat Allah memuji nama Tuhan bersama dengan sang domba, anak domba Allah yang telah terbunuh dan dibangkitkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pastor John, Pastor Wilson, BJ, dan juga Pastor Hezky sudah berdiskusi bersama. Biarlah melalui apa yang kita dapatkan menjadi pengharapan bagi kita dan juga menjadi pemahaman teologi yang benar bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.